Shalom saudara-saudara, saat teduh kita hari ini dari Yeremia 32. Saya akan membantu mengingatkan saudara-saudara dengan membacakan ulang di beberapa ayatnya. Yang pertama dari ayat pertama sampai yang kelima, nanti yang kedua dari ayat 26 sampai 44. Demikian firman Allah Yeremia 32 ayat pertama sampai 5. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia dalam tahun yang ke-10 pemerintahan Sedekia Raja Yehuda. Itulah tahun yang ke-18 pemerintahan Nebukadnezar. Pada waktu itu tentara Raja Babel mengepung Yerusalem dan Nabi Yeremia ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana Raja Yehuda. Sebab Sedekia Raja Yehuda telah menahan dia di sana dengan tuduhan, "Mengapa engkau bernubuat? Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel supaya ia mendudukinya." Sedekia Raja Yehuda tidak akan luput dari tangan orang Kasdim, melainkan pasti akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel, sehingga ia berbicara dengan dia mulut sama mulut dan melihat dia mata sama mata. Sedekia akan dibawanya ke Babel dan di sanalah ia akan tinggal sampai aku memperhatikannya. Demikianlah firman Tuhan, apabila kamu berperang melawan orang Kasdim itu, kamu tidak akan beruntung. Bagian yang kedua ayat 26 sampai 44. Demikianlah firman Allah Yeremia 32 ayat 26 sampai 44. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, "Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku berikan kota ini ke dalam tangan orang-orang Kasdim dan ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, dan ia akan merebutnya. Orang-orang Kasdim yang memerangi kota ini akan datang membakarnya dan menghanguskannya, serta dengan rumah-rumah yang ada di atas sotohnya. Orang membakar korban kepada Baal dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain untuk menimbulkan sakit hatiku. Sebab orang Israel dan orang Yehuda hanyalah melakukan yang jahat di mataku sejak masa mudanya. Sungguh orang Israel hanya menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tangan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ya, kota ini telah membangkitkan murka dan kehangatan amarahku mulai dari hari didirikannya sampai hari ini, sehingga aku harus menyingkirkannya dari hadapanku, karena segala kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel dan orang Yehuda untuk menimbulkan sakit hatiku oleh mereka sendiri, raja-raja mereka, pemuka-pemuka mereka, imam-imam mereka, nabi-nabi mereka, orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka membelakangi aku dan tidak menghadap kepadaku. Dan sekalipun aku menghajar mereka terus-menerus, tiada mereka mau memperdengarkan atau menerima penghajaran. Mereka menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah, yang di atasnya namaku diserukan untuk menajiskannya. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinnom, untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada Molok sebagai korban dalam api. Sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka, dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku, yakni hal melakukan kejijikan ini, sehingga Yehuda tergelincir ke dalam dosa. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai kota ini, yang engkau katakan telah diserahkan ke dalam tangan Raja Babel karena pedang, kelaparan dan penyakit sampar. Sesungguhnya aku mengumpulkan mereka dari segala negeri, kemana aku mencerai beraikan mereka karena murkaku, kehangatan amarahku dan gusarku yang besar. Dan aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini dan akan membuat mereka diam dengan tentram. Mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa, untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian.
Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka, dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Sebab beginilah firman Tuhan, seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka yang hebat ini, demikianlah aku mendatangkan ke atas mereka keuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Orang akan membeli ladang lagi di negeri ini yang kamu katakan, itu adalah tempat tandus tanpa manusia dan hewan. Itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Orang akan membeli ladang-ladang dengan perak, menulis surat pembelian dan memeteraikannya, dan memanggil saksi-saksi di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, di kota-kota Yehuda, di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, dan di kota-kota tanah Negeb. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita membaca ulang di ayatnya yang ke-42 yang berbunyi begini, saudara. Sebab beginilah firman Tuhan, seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka yang hebat ini, demikianlah aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Mereka ini siapa? Mereka adalah umat Allah. Umat Allah yang bagaimana? Umat yang selalu menimbulkan sakit hatinya Tuhan. Demikian yang Tuhan katakan mengenai umat ini. Sebab orang Israel dan orang Yehuda hanyalah melakukan yang jahat di mataku sejak masa mudanya. Sungguh, orang Israel hanya menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tangan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Umat ini adalah umat yang jahat, yang selalu menimbulkan sakit hatinya Tuhan. Dan dalam keseluruhan pasal 32, Yeremia hanya bisa dibentuk lewat hajaran dan penghukuman. Bahkan dilukiskan dengan kalimat malapetaka yang hebat. Hati yang keras dapat dihancur leburkan dengan kesusahan, dan Tuhan akan memberikan hati yang baru seperti yang Tuhan ingini. Yang saya renungkan melalui bagian ini ada dua, saudara. Yang pertama tentang diri sang nabi, yaitu Nabi Yeremia. Nabi Yeremia tentunya lelah dengan segala keadaan yang tidak baik-baik saja ini. Bahkan sang nabi sendiri juga menderita akibat menyampaikan firman Allah. Dia diperlakukan dengan buruk, dengan cara ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana Raja Yehuda oleh raja itu sendiri. Saya sangat yakin Nabi ingin umatnya segera bertobat, tetapi yang terjadi malah kejahatan merajalela meliputi segenap lapisan. Lalu yang kedua, saudara, tentang diri Allah dan maksudnya atas umat itu. Allah telah menetapkan cara untuk mendisiplin dengan mendatangkan malapetaka. Setelahnya baru Allah memberikan hati yang baru. Hati yang lama dihancurkan dengan penderitaan dan hati yang baru disediakan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dengan hati yang baru. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa Engkau membuka terang benderang bagaimana kehidupan umat-Mu di zaman dahulu, yang kemungkinan pola itu juga terjadi di zaman sekarang. Bahwa Tuhan sedang menghancurkan kekerasan hati dengan penderitaan, dengan kesusahan. Kami percaya itu terjadi. Karena yang Kau inginkan bukanlah penghancurannya, tetapi hati yang baru yang setelah itu Tuhan berikan. Tuhan, kiranya Engkau tolong supaya kami semua benar-benar mengikuti apa yang Tuhan sediakan sebagai prosesnya. Mengikut Tuhan dengan kuat, mengikut Tuhan untuk mengikuti proses Tuhan. Tolonglah untuk umat-Mu Tuhan, umat yang setia, umat yang benar-benar terikat kepada Allah dan takut akan Tuhan menguasai hidupnya. Imannya jelas untuk dia bertempur, berperang dengan dunia ini. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu menyerahkan untuk pimpinan sinode, yaitu BP Sinode di bawah komando Bapak Hadi. Tuhan, kami merindukan orang-orang yang Tuhan letakkan di sana, orang-orang yang kuat pemahamannya,
yang dapat mengarahkan gereja-gereja ini, GKT seluruh Indonesia ini, untuk benar-benar memuliakan Tuhan, memiliki iman yang jelas. STT Aletheia Lawang dan Sekolah Kristen Aletheia, dua lembaga pendidikan teologi dan umum ini, Tuhan kiranya Engkau tolong. Engkau juga berikan ide-ide yang segar dan kreatif, supaya di dalam segala hal, sekali lagi Engkau yang ditinggikan. Bukalah simpul-simpul yang perlu dibuka untuk dapat mengerjakan dan menempuh jalan yang Tuhan sediakan. Pelayanan misi GKT Banyuwangi Tuhan, biarlah benih-benih yang sudah mulai ditanam itu mekar, dan kami digerakkan, digairahkan untuk memulai pelayanan misi, yaitu memperkenalkan Yesus kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.